Ini adalah sekumpulan aplikasi. Tapi ketika ada orang awam yang nanya itu apa aplikasi, gimana cara kamu jelasinnya? Orang awam kayak boomer, bocil, atau ya orang awam secara umum yang setiap hari pakai aplikasi, entah sekedar hiburan, kebutuhan sehari-hari, atau bahkan pekerjaan. Kalau soal hardware, kan bisa dilihat dengan jelas, bisa dipegang, bisa dirasakan, dan ada bentuk fisik yang menyatakan kalau benda ini ada. Sedangkan aplikasi bisa dilihat sih dengan medium hardware, bisa dipegang atau lebih tepatnya bisa diinteraksikan dengan media hardware juga. Tapi kalau bentuk fisiknya? Jadi pertanyaannya simple, apa itu aplikasi? Gimana cara buatnya? Dan pakai apa buatnya? Buat kalian yang udah tahu jawabannya, tahan dulu. Apakah jawabanmu bakalan berubah setelah nonton video ini? Sebelum menjawab aplikasi itu apa, kita harus tahu dulu fundamentalnya. Software. Karena sebenarnya aplikasi adalah salah satu bentuk dari software. WhatsApp itu software, Instagram itu software, Chrome itu software, bahkan OS dan game itu juga software. Dan definisi paling simpelnya, software adalah sekumpulan instruksi komputer. Tapi sebelum masuk ke instruksi komputer, lihat gimana cara manusia menyelesaikan masalah. Let's say ada bocil, terus kita minta tolong ke dia buat beliin sabun merek A di warung herb. Itu aja, nggak ada perintah lebih. Tapi sesampainya di warung, ada masalah. Sabun merek A ternyata lagi kosong. Jadinya, sekarang si bocil harus ambil keputusan sendiri. Keputusan yang nggak pernah kita kasih tahu sebelumnya. Keputusannya kayak A, dia beli sabun merek lain. D, dia pulang. C, dia pergi ke warung lain. D, dia malah jajan. Dan E, isi sendiri. Sekarang, kalau kita kasih instruksi yang sama ke komputer dan ketemu masalah sabun merek A yang nggak ada di warung, komputernya bakalan crash di warung itu. Karena komputernya nggak bisa improvise. Otak manusia bisa handle konteks, bisa handle ambiguitas, dan bisa ambil keputusan tanpa instruksi yang lengkap. Sedangkan komputer butuh instruksi yang eksplisit, berurutan, dan nggak ada yang terlewat. Kalau ada satu langkah yang hilang, program bakalan crash. Kalau urutannya salah, hasilnya ya salah. Jadinya, instruksi yang harus diberikan ke komputer itu harus lengkap. Juga dengan instruksi kalau ada kejadian yang nggak diinginkan. Tapi tunggu. Sekarang kan ada AI yang bisa reasoning, mikir sendiri, dan buat keputusannya sendiri. Betul, tapi AI itu adalah puncak dari evolusi software setelah puluhan tahun berkembang. Di baliknya, tetap program, tetaplah instruksi. Yang berubah adalah instruksinya sekarang jauh lebih kompleks, dan dia dilatih dengan data yang besar banget sampai bisa mensimulasikan reasoning. Contoh instruksi simpel itu kayak gini, terutama yang mudah dibuat dan dibaca oleh manusia. Cuma mau minta komputer jumlahkan dua angka. A sama dengan 10, B sama dengan 6, terus print A tambah B, hasilnya 17. Dan kita semua udah tahu kalau ini adalah bahasa pemrograman yang didesain biar mudah dipahami oleh manusia. Tapi masalahnya, CPU yang literally otaknya komputer itu nggak ngerti ini. In fact, komputer nggak ngerti semua bahasa pemrograman. Dia cuma ngerti binary, alias 0 dan 1. Terus kalau komputer cuma ngerti binary, kenapa manusia malah nulis instruksinya pakai bahasa pemrograman? Nah, karena hal ini, ada gap antara bahasa yang mudah dimengerti manusia dan bahasa yang cuma dipahami oleh komputer. Jadinya, gap ini harus dijembatani oleh sesuatu, yaitu compiler. Compiler adalah program yang menerjemahkan kode buatan manusia ke bahasa yang dimengerti CPU. Contohnya gini, X sama dengan X tambah 1. Mudah dipahami manusia, tapi CPU nggak bisa langsung ngerti kode ini. Jadinya, compiler akan pecah instruksi itu jadi beberapa langkah kecil. Yang pertama, ambil nilai X dari memori. Yang kedua, tambah angka 1. Dan yang ketiga, simpan hasilnya kembali ke memori. Menjadi 3 instruksi terpisah karena CPU cuma bisa melakukan satu hal kecil dalam satu waktu. Terus compiler ubah lagi instruksi-instruksi tadi jadi machine code, yaitu rangkaian 0 dan 1 yang baru bisa dieksekusi oleh CPU. Tapi compiler bukanlah satu-satunya cara menerjemahkan kode, ada juga yang namanya interpreter. Bedanya, compiler menerjemahkan seluruh codingan sekaligus sebelum program dijalankan. Jadi hasilnya file machine code yang siap dieksekusi. Sedangkan interpreter menerjemahkan satu baris demi satu baris, langsung saat programnya berjalan. Jadinya nggak ada file hasil terjemahan. Analoginya mungkin kayak gini. Kalau compiler itu kayak novel yang sudah ditranslate, sedangkan interpreter kamu translate satu-satu pas lagi bacanya. Dan keduanya ini punya trade-off masing-masing. Tapi itu topik untuk video lain. Yang penting sekarang ada dua cara untuk menjembatani gap antara kode manusia dan bahasa mesin.
Oke, sekarang gimana CPU jalanin instruksi yang sudah ditranslate tadi? CPU punya siklus yang diulang terus-menerus. Fetch, CPU ambil satu instruksi dari memori. Decode, CPU cari tahu instruksi itu request-nya apa. Dan execute, CPU jalankan instruksinya. Terus diulangi miliaran kali per detik. Tapi, waktu siklus ini berjalan, gimana CPU bisa tahu kalau add itu tambahkan nilai atau store itu nyimpan nilai, bukan yang lain? Misalnya ada instruksi simple kayak gini, 5 ditambah 3. Sebelum dijalankan, ini sudah diterjemahkan menjadi binary. Bagian pertama adalah opcode yang memberitahu CPU operasi apa yang harus dilakukan. Bagian berikutnya memberitahu data atau lokasi data yang akan digunakan. CPU tidak melihat tulisan add di situ, tapi cuma melihat pola bitnya doang. Nah, disinilah transistor mulai masuk. Dalam CPU modern terdapat miliaran transistor. Ketika transistor disusun dengan pola tertentu, mereka akan membentuk komponen bernama logic gate atau gerbang logika. Gabungan dari banyak logic gate bisa membuat rangkaian yang mampu melakukan operasi kayak penjumlahan, perbandingan, dan pemindahan data. Sederhananya, transistor ini mengatur aliran listrik sehingga CPU bisa memproses angka dan logika. Oke, sekarang siapa yang nentuin kalau pola bit 001 berarti add, bukan delete, atau perintah yang lain? Jawabannya ya, pembuat desain CPU itu sendiri. Ketika sebuah CPU dibuat, para engineer menentukan sebuah aturan yang disebut dengan instruction set. Isinya daftar perintah yang bisa dimengerti oleh CPU, termasuk kode biner untuk setiap perintah. Angka 001 sebenarnya tidak punya arti apa-apa. Itu hanyalah pola bit. Makanya muncul karena hardware CPU dibuat untuk ikut aturan itu. Kalau pembuat CPU mau yang lain, ya suka-suka mereka. Instruksi seperti 010101 kelihatannya sederhana, cuma pola saklar nyala mati. Tapi pola sederhana ini melewati miliaran transistor, logic gate, dan rangkaian yang sangat kompleks sampai akhirnya bisa berubah menjadi sesuatu yang kita kenal sebagai aplikasi. Pada level paling dasar, semuanya memang hanyalah manipulasi listrik. Contohnya, kita pakai smartphone, buka aplikasi YouTube, terus pilih video. Kelihatannya simple, tapi di dalam smartphone ada banyak layer yang bekerja. Pertama, touchscreen mendeteksi perubahan listrik dari jari kamu. Touchscreen itu nggak tahu tentang tombol play. Dia hanya menghasilkan data kayak sentuhan terdeteksi di X 540 dan Y 1200 dengan pressure-nya 1. Terus data ini dikirim ke sistem operasi kayak Android atau iOS. OS bakalan ngecek touch ini masuknya ke aplikasi mana. Karena YouTube yang sedang aktif, OS meneruskan data tersebut ke aplikasi YouTube. Sekarang YouTube menerima informasi ada touch di koordinat ini. Aplikasi YouTube tentu tahu bahwa di koordinat itu ada tombol play karena sebelumnya programmer sudah membuat function di codingannya. Tapi tentu CPU smartphone nggak paham codingan itu. Ingat, CPU cuma paham binary. Jadi compiler terjemahin function ini jadi machine code. Terus instruksi ini masuk ke CPU dan diproses melalui siklus fetch, decode, execute. CPU mengambil instruksi dari memori, kemudian CPU membaca opcode di dalam instruksi. Setelah fungsi play dijalankan, aplikasi YouTube tahu kalau dia butuh data video. Maka smartphone mengirim request ke servernya YouTube. Request data yang dikirim bukan kayak gini, tapi lebih kayak gini. Server YouTube menerima request, mencari video itu, terus kirim datanya balik. Video dikirim dalam potongan kecil yang disebut chunk. Pas sampai, data ini masuk ke RAM, tapi data tersebut masih terkompresi. Smartphone harus membongkar format jadi kayak H264, VP9, atau AV1 menjadi frame gambar. Karena videonya 60 fps atau ya tergantung settingannya, proses ini bakalan terjadi 60 kali setiap detik. Setelah frame berhasil dibuat, data gambar dikirim ke GPU. GPU mengambil informasi pixel di gambar dan memproses jutaan pixel secara paralel. Hasilnya dikirim ke display controller. Lalu display controller mengirim sinyal listrik ke layar dan mengubah sinyal tersebut menjadi pixel yang menyala. Jadi deh UI aplikasi YouTube yang memutar videonya. Jadi apa jawabanmu? Aplikasi itu pada dasarnya adalah sekumpulan instruksi yang dibuat dari listrik dan disusun untuk membuat komputer melakukan sesuatu yang spesifik. Instruksi ini ditulis dengan bahasa pemrograman, lalu diterjemahkan menjadi machine code, lalu dijalankan oleh CPU dalam bentuk biner. Tapi tetap aja, menjelaskan semua hal ini ke orang awam itu susah. Jadi perumpamaan paling dekat sama software di dunia nyata itu mungkin kayak SOP atau Standar Operating Procedure. Buat yang nggak tahu apa itu SOP, itu adalah kumpulan langkah yang harus diikuti supaya satu tugas bisa berjalan dengan benar.
Misalnya SOP di restoran, kalau ada pesanan masuk, ambil bahan, terus dimasak, dan diantar. Di SOP itu nggak ada ruang untuk improvisasi. Kalau ada satu langkah yang hilang atau urutannya salah, hasilnya ya nggak sesuai SOP. Software itu mirip-mirip kayak gitu. Bedanya, SOP dijalankan oleh manusia, sedangkan software dijalankan oleh CPU yang cuma ngerti instruksi operasi matematika dan logika sederhana. Jadi, dari luar kita melihat aplikasi, tapi di dalamnya, aplikasi itu sebenarnya cuma SOP yang sangat detail. Makanya, aplikasi bisa kelihatan pinter banget, padahal dia nggak berpikir sama sekali. Dia cuma ikut instruksi, eksekusinya sangat cepat, sangat presisi, tanpa pernah menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. Kalau menyimpang, berarti bug atau glitch. Dan di paling bawah dari semua itu, hanyalah ada listrik yang bergerak dalam pola yang sudah didesain. Kalau masih nggak paham juga, bilang aja aplikasi itu adalah magic. It doesn't stop being magic just because you know how it works. Bye. Anyway,